Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita masing-masing. Dialah yang memungkinkan kita boleh bergembira merayakan perjamuan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mengasihi kami sepanjang hidup ini. Hari ini kami membawa masuk dan terlibat di dalamnya sebagai murid-murid Putra. Sambutlah mereka dengan cinta-Mu yang abadi. Dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Bapa, Roh Putra-Mu senantiasa menyertai kami dalam masa-masa persiapan anak-anak menerima tubuh Putra-Mu dalam perjamuan syukur ini. Hari ini kami serahkan mereka dengan tulus hati ke dalam pangkuan-Mu. Bapa, tangan kasih-Mu senantiasa melingkup hidup anak-anak ini, orang tua mereka dan semua kami yang berada di sini. Sudilah memberkati kami semua yang telah berusaha memelihara dan mendidik mereka dengan cinta kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita kembali berkumpul sebagai suatu umat Allah yang sehati dan seiman, yang mau memuji dan menyembah Allah serta menyapa Dia sebagai Bapa. Kita juga mempersembahkan segala kerja kita selama sepekan ini. Semoga Allah selalu memberkati niat dan usaha kita. Secara khusus pada hari ini, kita akan mengantar anak-anak kita untuk bertemu dengan Yesus, Sang Roti Hidup. Telah sekian lama mereka dibina dan dibimbing oleh orang tua dan para pembina, dan sekarang mereka menyatakan tekad untuk menerima Kristus Tuhan Sang Raja Agung dan sahabatnya dalam kehidupannya. Marilah kita mengikuti dialog singkat antara imam dengan orang tua dan anak-anak calon komuni pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sungguh bahagia kami menyaksikan Bapak Ibu menyerahkan anak-anak ini ke pangkuan gereja. Untuk apakah Bapak Ibu mengantar anak-anak ini? Kami datang mengantar anak-anak kami agar mereka diperkenankan menerima hubungan pertama. Apakah mereka sudah mengerti perayaan Ekaristi yang setiap hari dilaksanakan oleh gereja Katolik? Menurut pengamatan dan penilaian kami, mereka sudah mengerti. Apakah kamu telah mempersiapkan dengan baik anak-anakmu untuk menerima tubuh Tuhan dalam perjamuannya? Kami sudah mempersiapkan mereka. Kami juga sudah menyerahkan mereka ke tangan para pembina untuk dibina. Apakah kamu sanggup melanjutkan pembinaan mereka sesudah perayaan ini? Dengan bantuan Tuhan, kami sanggup. Untuk anak-anak terkasih, saya ingin bertanya kepada kamu sekalian, untuk apakah kamu menerima komuni pertama? Apakah kamu sanggup menghayati dan menghargai setiap perayaan Ekaristi yang kami rayakan dengan berlaku sopan selama perayaan? Terima kasih. Maka atas bantuan Tuhan dengan gembira kami menyambut kalian untuk boleh menerima komuni kudus pada kesempatan ini.
persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Pastor Vikaris, diakon, dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dan adik-adik sekalian, Komuni Kudus adalah sakramen mahluhur yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai santapan yang mendamaikan kita dengan Allah. Kristus telah memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur supaya kita beroleh keselamatan daripadanya. Hari ini kita mengantar anak-anak kita untuk pertama kalinya mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Kita percaya lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan setiap hari oleh Gereja Katolik akan menghantar kita, mendamaikan kita, dan membawa kita kepada keselamatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita percaya lewat pembinaan yang telah mereka terima, mereka layak untuk menerima perjamuan, mengambil bagian dalam perjamuan bersama Bapa, bersama kita semua dalam persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Dan hari ini juga kita menutup rangkaian kegiatan kita Rakerpar yang telah kita mulai dan kita selesaikan pada tadi malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kegiatan ini, rapat tahunan ini boleh berjalan dengan baik, dan semoga apa yang telah kita hasilkan sungguh-sungguh membantu kita dalam pelayanan, membantu kita untuk bekerja sama satu dengan yang lain demi keselamatan kita sekalian. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam ungkapan syukur dan atas semua yang telah terjadi, dan juga kita merayakan Ekaristi Kudus ini dalam rangka untuk menyerahkan anak-anak terkasih dalam perjamuan kudus bersama Bapa di surga, maka mari supaya kita layak dan pantas, kita tunduk sejenak, kita mohon ampun daripadanya, supaya doa-doa kita berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Kita berdoa bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prabu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bagi 182. Tuhan, Kristus, kasih
Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, dan yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat Dia keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore kita sekalian, shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tentunya adalah manusia biasa. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita hanyalah manusia biasa. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kita temui dalam hidup kita setiap hari. Tak satu pun manusia yang jalannya lurus saja, tidak pernah ada tantangan dan rintangan. Saudara-saudara yang terkasih, terhadap semuanya itu hanya sedikit orang yang bersyukur menerima apa yang terjadi. Sebagian besar banyak orang akan mengeluh ketika ada persoalan, ada cobaan, ada tantangan dalam hidup. Tapi hanya segelintir orang saja yang bersyukur karena sudah mengalami persoalan, yang sudah mengalami pergumulan, tantangan, dan rintangan. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan dengan sangat jelas Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ungkapan syukur Yesus kepada Bapa karena dua hal penting. Yang pertama karena kesuksesan, karena keberhasilan para murid dalam mewartakan kerajaan Allah, dalam menjalankan misi mereka. Kalau beberapa hari lalu kita mengikuti perayaan Ekaristi, maka kita akan mendengar di sana bagaimana Yesus berupaya untuk memutus mereka
Sebelum mengutus, Yesus memberikan kuasanya kepada mereka agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kita pun sama, kita telah menyelesaikan rakerpal kita pada kesempatan ini. Harapan besar bagi kita semua bahwa setelah kita kembali ke tempat kita melayani umat yang dipercayakan kepada kita. Harapan besar bahwa kita juga sukses dan juga berhasil mewartakan atau membawa segala hal yang kita putuskan, rekomendasi, agar apa yang kita kehendaki, agar apa yang kita inginkan bersama untuk membangun paroki ini menjadi lebih baik. Itu hal yang pertama. Bersyukur karena keberhasilan, bersyukur karena sukacita. Dalam hidup kita pun seperti demikian. Ada keberhasilan, maka di situ selalu ada ungkapan syukur kepada Tuhan melalui acara-acara dan lain sebagainya. Tetapi syukur yang kedua, karena karya keselamatan itu dinyatakan bukan kepada orang yang bijak, bukan kepada orang yang pandai, tetapi kepada orang yang bijak. Siapakah orang bijak dan siapakah orang pandai? Mereka adalah orang-orang angkuh, orang-orang sombong yang merasa bahwa tanpa bantuan orang lain pun mereka tetap bisa. Mereka tidak akan terbuka untuk karya Allah karena keangkuhan, kesombongan, dan ketegaran hati mereka. Tetapi orang-orang kecil adalah orang-orang yang selalu rendah hati untuk terbuka menerima karya keselamatan itu dalam hidup. Kita pun diajarkan dalam hidup ini bahwa kita selalu terbuka untuk siapa saja tanpa memandang latar belakangnya, demi perubahan, demi perkembangan hidup kita. Kalau itu baik, kalau itu benar untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih, dengan bersyukur membuat hidup ini lebih indah, membuat kita mampu untuk melewati tantangan dan rintangan, membuat kita mampu melihat dan mengalami karya Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dan membuat kita mampu untuk melihat dan mengenal Yesus dengan lebih baik dan benar. Sama seperti dalam bacaan pertama, kita mendengarkan tentang Ayub yang pada akhirnya sampai pada sebuah kebahagiaan sukacita yang luar biasa. Kebahagiaan sukacita yang dialami oleh Ayub sendiri bukanlah sesuatu yang mulus, instan terjadi, tetapi ada banyak penderitaan yang harus dilalui agar sampai pada kebahagiaan itu sendiri. Kita pun dalam hidup seperti demikian. Uskup Mandari selalu mengatakan, kalau kita mau mencapai nilai 10, maka kita mulai dari 1. Tangga 10, maka kita mulai dari tangga 1. Lain kali dalam perjalanan menaiki tangga itu 1, 2, 3 kita turun lagi ke tangga itu 1, 2, 3. Tetapi perjuangan itu tentu harus dibarengi dengan ketabahan dan lain sebagainya. Karena itu Ayub merupakan seorang sosok tokoh yang patut kita belajar daripadanya. Terutama drama kehidupannya sangat identik dengan kehidupan kita setiap hari. Kita alami penderitaan, Ayub juga mengalami penderitaan. Hanya saja kita harus belajar banyak dari Ayub karena banyak nilai yang kita temukan di sana yang dapat menjadi pegangan hidup kita setiap hari. Ada 2 hal yang dapat kita belajar. Yang pertama dalam tabah dalam cobaan. Seperti yang saya katakan bahwa kehidupan ini tidak akan berjalan mulus. Ada saja tantangan-rintangan yang datang berakhir. Entah itu kecil maupun besar tetap ada dalam hidup kita. Karena itu kita tetap tabah untuk menjalani. Tantangan ada untuk mendewasakan kita. Tantangan ada untuk mengajarkan kepada kita arti sebuah perjuangan. Dan kalau kita sudah melewatinya, maka itu menjadi sebuah mahkota, menjadi sebuah kekuatan penting bagi kita dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang datang dari hidup kita. Kalau ada tantangan, janganlah mengeluh, tapi jangan menyalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dalam kehidupan kita menggereja, banyak orang kemudian masalah dengan sesamanya, masalah dengan ketua dewan dan lain sebagainya, dia kemudian melemparkan permasalahannya kepada Tuhan. Akhirnya tidak datang lagi ke gereja dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk tetap tabah, setia dalam setiap tantangan-tantangan cobaan. Hal yang kedua yang dapat kita belajar dari Ayub adalah penderitaan merupakan jalan menuju sebuah kebahagiaan.
Yesus saja sampai pada mahkota kebahagiaan, kebangkitan, dia harus melalui sebuah jalan, melalui jalan salib yang sangat luar biasa. Lalu kita ini mau senang-senang saja, tentu tidak bisa. Untuk sampai pada kesuksesan, untuk sampai pada kebahagiaan itu harus ada tantangan-tantangan penderitaan yang harus kita lalui agar sampai pada sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita. Jangan kita melarikan diri dari itu. Kita harus menghadapi agar sampai pada kesuksesan. Saudara-saudara yang terkasih, berhentilah mengeluh dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Mari kita belajar, seberat apapun persoalan hidup ini, seberat apapun masalah kita, jangan kita menyalahkan orang lain, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Sebaliknya kita belajar untuk menerimanya dan selalu bersyukur karena boleh mengalaminya. Kita akan beroleh kebahagiaan, mahkota ketika kita mampu untuk melewatinya. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersatu dalam pembaharuan janji bagus. Marilah saat ini kita membaharui janji-janji permandian kita untuk hidup setia mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Untuk para calon umum, apakah kamu menolak dosa untuk hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah kamu menolak segala godaan kejahatan agar kamu tidak terpenjara oleh dosa? Ya, saya menolak. Apakah kamu menolak setan asal dan penyebab setiap dosa? Ya, saya menolak. Percayakah kamu akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah Tuhan kita, yang lahir dari perawan Maria, wafat dan dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah kamu akan gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan, serta hidup yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dari dosa dan melahirkan kita kembali dari air dan Roh Kudus, melindungi kita dengan rahmat-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita untuk hidup yang kekal. Amin. Yang terkasih, mari kita bersama-sama memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan ditempatkan Dia pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah menyatakan bahwa Ia selalu mendampingi kita. Maka marilah kita dengan segala kesadaran menaikkan doa-doa kita ke hadapan Allah Bapa di surga.
para imam. Ya Bapa, berkatilah Sri Paulus, para uskup dan para imam, agar kewartaan dan tindakannya membuat kami peka terhadap kebutuhan sesama di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah Bapa dan Mama yang telah berusaha payah memelihara dan mendidik kami dengan cinta yang ikhlas. Berilah mereka kesehatan, jiwa, raga, yang baik, keuletan mencari rezeki, dan kesungguhan di dalam membangun rumah tangga Kristen sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi calon penghuni pertama, ya Bapa, semoga kami semua yang pada hari ini menjawab undangan Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam perjamuan syukur, menjadi saksi-saksimu yang hidup bagi dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pembina, ya Bapa, berkatilah para bapak ibu pembina yang telah berusaha menolong kami mempersiapkan diri masuk ke dalam perjamuan kudus yang pertama ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus yang datang untuk kegelapan hati kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sampaikan wujud doa permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan duduk. Kita bersatu hati bersama keluarga-keluarga yang memohon doa. Permohonan doa dari keluarga Bapak Romanus Marian mengucap syukur atas berkat yang diterima selama ini dan mohon perlindungan Bunda Maria dan Tuhan Yesus bagi kehidupan keluarga di hari-hari yang akan datang. Permintaan doa dari keluarga Bapak Romanus Marian, mohon istirahat kekal kepada arwah Bapak Ambrosius Marian dan Ibu Agustina Batayeri. Semoga mereka diampuni salah dan dosanya dan diterima bersama Bapa dalam kerajaan surga. Permintaan doa dari Ibu Tamono, bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena telah melaksanakan kegiatan Rakerpar di Stasiun Maria Bintang Laut Eva dengan sukses. Semoga Tuhan dapat melindungi dan memberkati semua peserta agar mereka dapat kembali ke tempat tugas mereka dengan selamat. Dan mohon perlindungan Tuhan bagi umat Stasiun Eva agar tetap setia kepada Tuhan dan Bunda Maria. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami bersama, terimalah apa yang tersimpan dalam hati kami dan berikanlah demi kemurahan hati-Mu segala yang kami perlukan untuk mengubah dunia ini menjadi kerajaan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa di sepanjang segala masa. Amin. Nama persembahan ada bakti 228. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di dunia yang Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, teguhkanlah dalam roti dan anggur ini perjanjian-Mu dengan kami, dan jadikanlah kami pembina kebahagiaan bersama dengan ini Yesus saudara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan
mempersatukan namakan Aku yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Seperti 253. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Idomutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, serta hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Expectantes beatam spiritum, et adventus Salvatoris nostri Iesu Christi. Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut mengantar kita semua sampai masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Untuk yang pertama menerima komuni adalah mereka yang calon komuni pertama didampingi oleh orang tua. Setelah itu disusul oleh umat Katolik yang layak dan siap untuk menerima komuni. Sekian dan terima kasih. Menyanyi nomor 171.
surga. Barulah itu kami berkat daya Roh Kudus, dan anugerahilah kami rasa kebersamaan dan keterikatan pada umat manusia dan bangsa. Jadikanlah dunia baik sebagaimana Kau kehendaki pada awal mulanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk dan dengarkan pengumuman gereja. Selamat malam Bapak Ibu serta anak sekalian, Shalom. Ya, pertama-tama kami seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki, Pastor Vikaris dan Bapak Diakon yang hari ini sudah boleh meluang kita dalam misa penutupan Raker Par 2024 sekaligus memori pertama untuk kelima anak. Terima kasih juga untuk adik-adik Sinar yang hari ini sudah ikut memeriahkan misa di hari ini, para pembaca firman dan pembawa mazmur. Ada satu pemberitahuan untuk kita ketahui bersama, besok ibadah minggu misa tanggal 6 Oktober 2024 jam 9 pagi. Diharapkan semuanya bisa hadir, kita bersama-sama melaksanakan ibadah bersama. Barangkali ada tambahan dari Pastor, kami persilahkan. Selamat malam, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sebagai Pastor Paroki mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia Stasi Tepa yang telah bekerja dengan keras untuk mensukseskan kegiatan Raker Par yang telah kita selesaikan tadi malam. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati ketua panitia dan seluruh kepanitiaannya supaya selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Juga terima kasih banyak untuk seluruh umat di Stasi Tepa yang dengan caranya masing-masing telah mendukung persiapan Raker Par sampai pada pelaksanaannya sehingga bisa berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan pula dengan baik. Juga terima kasih kepada stasi-stasi di ke-6 stasi, para ketua stasi dan para pengurusnya yang telah mengutus maupun yang telah menghadiri dalam kegiatan Raker Par yang telah kita selesaikan. Juga terima kasih banyak kepada DPP yang telah juga hadir dalam rapat paroki Raker Par yang telah kita selesaikan. Juga kepada Pastor Vikaris dan Diakon yang sudah membantu panitia dalam mempersiapkan seluruh kegiatan kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Yang kedua, besok kita misa dan nanti besok kita akan ada dalam tanda tangan dokumen yang kita hasilkan lewat rapat kita. Nanti akan juga pada besok hari, pada hari Minggu, dan juga besok Pastor Vikaris rencananya akan ke Returu untuk bisa di stasiun Returu, dan kita yang lain kita akan bisa di tempat ini. Dan malam hari kita para peserta akan kembali ke stasi kita masing-masing, tapi Diakon dan juga Pastor Vikaris akan masih berada bersama-sama dengan umat di Tepa dan juga di Returu. Ya, jadi itu pemberitahuan untuk kita sekalian. Dan yang ketiga, semoga di hari kasih yang hari ini menerima sakramen komuni pertama tidak hanya hadir di hari ini lalu kemudian malas-malas masuk gereja. Ya, jadi syarat untuk dia bisa mendapatkan surat komuni pertama harus aktif masuk gereja dulu, baru pastor kasih surat komuni pertama. Ya, seperti itu. Jadi kalau
pastor datang berikut dan dengar bahwa mereka yang hari ini terima komuni pertama pemalas masuk gereja, maka tidak mendapatkan surat komuni pertama. Ya, itu syaratnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak juga kepada orang tua dan anak-anak yang hari ini menerima komuni pertama. Semoga tetap mendorong, menjaga iman anak-anak terkasih dan bertumbuh bersama menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan tetap setia di dalam iman mereka. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih banyak dan kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Dalam suka dan duka, berkatilah guru yang telah mengajar dan mendidik kami. Berkatilah Bapak Rocky, Pastor Rekan, dan semuanya. Jadikanlah kami saksi kebenaran sabdamu, dan senantiasa hidup bersatu dalam cinta kasih-Mu. Amin. Sama